pagi Teh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, masih gimana kesibukannya minggu-minggu ini? Masih tetap skripsian. Masih tetap skripsian. Tapi mungkin udah udah ada progresnya. Ya, Oke. Tadi perjalanan ke sini aman Teh? aman. Nah, aman, alhamdulillah. Oke Teh, gimana tugas yang kemarin? Ada nggak perubahan positif yang Teteh rasakan setelah kita melakukan sesi 1 kemarin? Ada perubahan, cuman nggak yang begitu tinggi ya, karena memang waktunya sedikit, jadi nggak terlalu ini, cuman ada perubahannya gitu. Iya. Kemudian apa gitu yang perubahan yang Teteh rasakan? Perubahannya ada bahagianya sedikit, itu lebih dari kemarin gitu, naik tingkatannya. Tingkatan bahagianya naik. Ya. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana tugas rumahnya kemarin yang sudah Teteh bisa lakukan gitu selama 1 minggu? Tugasnya? Iya, yang progres Teteh, bagaimana hubungan Teteh sama Mama sekarang? Apakah kemarin sudah terbuka? Ya, sekarang lebih terbuka, terus juga kan karena sebelumnya itu suka gampang emosi gitu ya, sekarang bisa ditahan gitu. Oke, alhamdulillah ya. Sudah ada perubahan yang mungkin tidak langsung tinggi ya, sedikit-sedikit. Jadi perubahan positif yang terjadi pada diri Teteh itu, Teteh bisa mengontrol emosi, kemudian merasa lebih lega mungkin ya, komunikasi terhadap ibu dan bisa lebih terbuka. Nah, jadi ketika Teteh merasa gitu ada diri Teteh yang baru atau perubahan positif yang Teteh rasakan, ada nggak pengalaman yang meyakinkan gitu pada diri Teteh bahwa Teteh itu bisa menjadi orang yang lebih baik atau orang yang baru, dan dari beberapa hari ke belakang gitu, bisa diceritakan? Contohnya itu kayak ngobrol nih, kayak ngebahas gitu, sekarang tuh ada kemajuan, kayak kalau misalnya ada apa-apa komunikasinya perlahan gitu, terus kayak benar-benar kalau misalnya ada apa-apa, oh ya udah ngomongnya baik-baik, kalau misalnya emang mama nggak bisa nerima, aku bisa nahan gitu, bisa nggak yang marah-marah, nggak yang kesel, nggak yang bete gitu, jadi bisa menahan gitu, bisa komunikasi gitu. Bagus. Oke, bisa menahan dan bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah, jika seandainya gitu di skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Teteh merasa terpuruk dan di mana 10 itu Teteh merasa bahwa diri Teteh itu merasa lebih baik gitu, ada di posisi mana saat ini skalanya? Sekarang di 7. Di 7. Oke, kemarin kalau nggak salah Teteh ada di skala 5 ya, dari angka 5 ke 7 itu naik 2 angka, luar biasa ya Teh. Nah sekarang gimana gitu, bisa Teteh ceritakan dari angka 5 ke angka 7 itu gimana cara Teteh bisa mencapai titik 7 itu, bisa diceritakan nggak? Ya, yang pertama tadi ya, sama kayak lebih komunikasiin sama mama, terus juga sekarang lebih menyibukkan diri gitu. Contohnya tuh kayak kemarin tuh banyak di zona nyamannya, banyak malesnya gitu ya, karena itu kemarin mulai terbuka, terus kalau misalnya ada kegiatan, ada apa tuh sekarang nggak malas gitu, dipaksakan untuk tidak malas, terus juga biar pemikiran-pemikiran negatif itu tuh nggak ada gitu, biar ya sibuk gitu. Oke. Jadi Teteh untuk melawan itu semua Teteh melakukan dengan memaksakan diri ya ketika sedang malas, kemudian mencoba komunikasi. Tahu nggak? Oke, jadi Teteh berusaha untuk memaksakan diri untuk ketika sedang malas gitu. Intinya Teteh berusaha untuk menjadi lebih produktif, kemudian lebih membuka komunikasi terhadap mama dan mengontrol emosi ketika mungkin ada suatu hal yang ingin Teteh komunikasikan kepada mama, akan tetapi mama tidak menerima atau tidak menyetujuinya. Nah, menurut Teteh gitu, ada nggak hal lagi yang bisa Teteh lakukan gitu untuk mencapai poin angka 7 itu? Mencapai itu Selain dari yang tadi Teteh sebutkan? Ya, melakukan hobi gitu. Jadi kayak kan dengan melakukan hobi itu tuh kita juga bisa nggak akan teringat dengan hal-hal yang negatif gitu. Jadi kita tuh bukan hanya berdiam diri terus kayak cuman ngelamun atau cuman bengong kayak mikirin aduh ini aku kayak gini kayak gitu, tapi diganti sama hal-hal yang positif biar hal-hal negatif itu nggak ada gitu, nggak muncul di kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke. Nah di sini aku mau nanya ke Teteh, mungkin pertanyaannya itu butuh waktu untuk menjawabnya. Nah jika diseandaikan gitu, ini kan ada buku ya, buku ini tuh diseandaikan cerita kisah kesuksesan Teteh
cerita tentang masalah yang teteh bahas saat ini, dan dimana cerita itu menceritakan teteh itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya dan teteh itu mencapai tujuan yang teteh inginkan. Nah, tapi sebelum sebelum teteh membuka halamannya, saya ingin teteh duduk lebih nyaman dulu, lebih rileks. Kemudian mungkin teteh bisa menutup mata. Nah, nanti bukunya teteh pegang, terus teteh buka buku halamannya. Sebelum saya menyuruh untuk membuka mata, jangan dulu dibuka matanya. Boleh silakan. Boleh silakan tarik nafas dulu, relax. Nah, bayangkan di depan teteh ada sebuah buku. Buku itu terisi semua kisah kehidupan teteh. Nah, sekarang teteh bisa boleh buka halaman yang menurut teteh itu menceritakan kisah di mana teteh berhasil menyelesaikan masalah ini, dan teteh bisa mengatasi masalah ini dan bisa mencapai tujuan apa yang teteh inginkan. Sudah? Sudah. Oke. Jika sudah, boleh dibuka matanya. Sekarang teteh boleh fokus ke halaman itu, fokus lihat bukunya. Pada halaman itu teteh coba cerita apa yang teteh lihat pada halaman itu, dan seperti apa gitu ceritanya. Untuk ceritanya, sekarang aku yang lebih bahagia gitu. Sekarang aku yang bisa lebih terbuka, yang bisa lebih menahan emosi, terus nggak terlalu banyak overthinking. Nah, di dalam buku itu menceritakan perasaan teteh yang lebih bahagia dan lebih bahagia, lebih tenang dan tidak overthinking ya. Nah, seperti apa gitu persisnya cerita di dalam halaman itu? Jadi kan yang sebelumnya kalau misalnya ada apa-apa itu benar-benar overthinking berlebihan ya, selalu memikirkan dengan masalah satu terus malah dikait-kaitkan dengan masalah yang sebelumnya. Nah, di cerita yang ini tuh benar-benar bahagia, terus kayak kalau misalnya ada masalah itu gak terlalu kepikiran, terus berusaha emang bisa bodo amat terhadap suatu masalah, terus juga hidupnya lebih bahagia gitu, lebih sukses. Oke, bisa lebih jelasnya atau lebih bahagianya itu seperti apa? Contohnya ketika aku udah kerja terus aku bisa bahagia dengan keluarga aku gitu ya, keluarga baruku, terus bisa keliling dunia gitu. Terus ya di dalam cerita itu tuh emang benar-benar bahagia kalau setiap ada masalah itu bisa menanganinya dengan baik. Oke. Nah, tadi teteh bilang dengan keluarga baru, persisnya seperti apa keluarga itu dan mungkin kejadiannya seperti apa pada saat itu? Maksudnya tuh keluarga baru tuh bersama pasangan ya, kayak gitu. Terus emang persisnya tuh di situ aku membuat keluarga yang cemara gitu, yang benar-benar cemara, sehingga suatu saat nanti tuh anak aku benar-benar ngerasain yang keluarga cemara gitu, nggak ada ngerasa beban yang apa gitu buat pikiran gitu. Nah, kira-kira apa judul atau tema dari cerita itu? Keluarga cemara. Keluarga cemara. Apa perasaan teteh pada halaman itu atau cerita itu? Sangat-sangat bahagia. Nah, menarik sekali ya. Menurut teteh apa yang berbeda dari cerita itu, dari cerita yang barusan teteh ceritakan dari cerita yang lain? Tentunya kelihatan, benar-benar kelihatan ya perbedaannya tuh. Di cerita yang ini tuh benar-benar kelihatan bahagia, benar-benar kelihatan keluarga yang cemara, terus benar-benar tidak yang berpikir negatif gitu. Karena sebelumnya kan cerita-cerita lain pasti ada banyak pikiran gitu, terus banyak masalah kayak gitu. Nah, yang ini bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Baik, Teteh kan barusan menjelaskan bahwa di cerita itu tuh yang bedanya Teteh itu bisa mengatasi masalah dengan baik dan bisa mewujudkan keluarga yang cemara. Bisa nggak Teteh jelaskan mengatasi masalah dengan baik itu seperti apa gitu yang Teteh maksudkan? Untuk mengatasi hal itu, kalau misalnya bersama pasangan ya harus banyak komunikasi gitu. Terus kalau misalnya ada masalah itu emang harus dikomunikasikan, terus kayak kita cari jalan keluarnya bagaimana.
biar keluar dari masalah itu. Terus kalau misalnya sama anak-anak pastinya dikasih pengertian dulu, terus juga kita ngobrol gitu, sama kita juga mencari jalan keluarnya gimana biar keluar dari masalah tersebut. Oke. Nah, sekarang saya ingin teteh fokus pada perasaan bahagia yang teteh maksudnya. Benar-benar di mana gitu bisa teteh rasakan, di bagian tubuh mana perasaan bahagia atau senang itu muncul? Di dalam hati. Di dalam hati. Boleh teteh rasakan di dalam hati, kemudian menurut teteh bagaimana gitu perasaan itu berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Sudah berbentuk. Oke. Perasaan bahagia itu besar atau kecil? Lumayan besar. Berwarna atau tidak berwarna? Warna putih. Nah, sekarang teteh fokus pada perasaan bahagia itu. Kira-kira di masa lalu apakah ada perasaan yang sama yang muncul, rasa bahagia yang sama atau rasa senang yang sama yang besar, yang lumayan besar, terus juga berbentuk, terus berwarna putih, apakah ada? Ada. Apakah pernah merasakan bahagia seperti itu? Oke. Persisnya di mana? Waktu ini baru ya, masih tahun ini gitu. Itu tuh waktu sekeluarga itu jalan-jalan ke Jogja itu sama keluarga-keluarga lain gitu ada. Bisa diceritakan kejadiannya seperti apa? Jadi waktu itu kan memang lagi liburan semester. Nah di situ tuh kayak kita tuh di Jogja itu berapa hari ya, hampir seminggu. Terus kayak di sana benar-benar bahagia gitu. Kita mengunjungi tempat-tempat itu, kita benar-benar menikmati momen liburan tersebut kita. Kemudian adakah kejadian lainnya lagi yang mungkin merasakan perasaan bahagia yang sama atau mungkin lebih? Ya. Ada juga itu waktu masih kecil, aku kan pengen utah ya di suatu tempat gitu. Terus itu tuh emang di apa sih namanya kayak dijadiin acara gitu, dikabulkan keinginan aku. Kemudian kalau misalkan ya sekarang diskalakan gitu dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu merasa terpuruk atau merasa overthinking, dan 10 itu di mana kita sudah merasakan lebih baik dari sebelumnya. Nah, saat ini ada di skala berapa? 8. Oke. Tadi dari angka 5 dan menuju juga ke angka 7 itu sudah cukup ya. Sudah lumayan sangat luar biasa gitu pencapaiannya. Kemudian dari angka 7 ke 8. Nah, apa yang kira-kira bisa kita lakukan dari angka 1 langkah ke atas menuju ke 8 yang bisa kita lakukan untuk mempercepat itu atau mencapai tujuan angka 8 itu, apa yang bisa kita lakukan? Untuk saat ini? Ya. Untuk saat ini tentunya harus ini lagi ya, jangan ada di zona nyaman kayak kemarin lagi. Terus harus lebih ditingkatkan kegiatan-kegiatannya biar enggak terlalu memikirkan hal itu. Terus kalau misalnya ada suatu masalah itu jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu overthinking, harus banyak ya melakukan hal-hal yang bikin bahagia. Ada nggak selain yang barusan teteh sebut yang bisa teteh lakukan lagi gitu untuk menggapai diri teteh lebih positif lagi, lebih baik lagi? Karena apa ya, bukan bergantung tapi lebih ke emang sekarang tuh yang dirasain tuh kan kalau bahagia tuh sama pasangan. Nah jadi sekarang tuh emang lebih dekat lagi sama pasangan, tapi sama orang tua juga lebih mendekatkan diri gitu, lebih terbuka lagi. Terus ya emang yang bisa ngebantu dari masalah itu tuh pasangan.
Nah, eh, ternyata Masya Allah sekali Teteh tuh mampu menemukan solusi-solusi yang dapat Teteh lakukan untuk membuat perubahan pada diri Teteh yang barusan tersebut, bahwa Teteh tuh mungkin lebih bisa tidak berada terus menerus di zona nyaman, bisa lebih produktif lagi, dan Teteh tidak memikirkan apa yang dikatakan orang lain yang membuat Teteh overthinking. Kemudian Teteh akan membuka lebih, bukan membuka lebih, mendekatkan diri lagi kepada keluarga Teteh, dan juga mungkin menjalin hubungan lebih baik lagi dengan pasangan Teteh. Nah, kira-kira dalam seminggu ini yang bisa Teteh lakukan gitu apa untuk mempercepat proses perubahan positif itu, atau mungkin yang bisa mempercepat Teteh menggapai tujuan itu selama seminggu ini? Yang paling penting itu lebih ngobrol sama mama lagi gitu, kayak ngobrolnya sekarang naik tingkatan, kayak maunya mama kayak gimana dan maunya aku kayak gimana, apa yang gak disukai mama, apa yang gak disukai sama aku gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa Teteh lakukan selama seminggu ini untuk mempercepat perubahan positif diri Teteh dan membuat diri Teteh menjadi lebih baik lagi atau terlepas dari masalah ini, itu Teteh akan mungkin lebih meningkatkan intensitas ya komunikasi terhadap mama, kayak lebih bicara untuk mengkomunikasikan segala hal agar bisa saling memahami seperti apa yang tidak disuka dan apa yang disuka baik oleh Teteh ataupun mama, agar mungkin tidak akan ada kesalahpahaman lagi mungkin ya dari hal-hal yang sepele seperti itu. Nah, di sini mungkin sudah mau ke sesi akhir ya. Saya di sini pengen Teteh menuliskan pesan dari sesi konseling yang kali ini, yang sesi 2, dan kemudian sementara Teteh menulis pesan, saya akan menulis pesannya. Nah, boleh dibuka di halaman itu aja yang kosong. Nah, Teteh tuliskan kesannya selama sesi konseling yang kali ini, dan saya sementara Teteh menulis pesan, saya akan menulis pesannya.
mungkin boleh dibacakan apa yang Teteh tulis. Setelah konseling kedua ini, saya merasa lebih bahagia. Kepercayaan saya dalam membangun sebuah keluarga yang cemara sangat besar, dan saya pasti bisa hidup yang benar-benar bahagia. Juga, saya pasti bisa menjadi orang yang tidak overthinking atau menjadi bodoh amat dengan perkataan orang lain. Wow, sangat Masya Allah, luar biasa sekali ya. Apa yang barusan Teteh ceritakan kesan selama sesi konseling ini, semoga sesi konseling ini bisa membantu diri Teteh, dan saya juga sangat senang sekali akan kemajuan positif dari diri Teteh, dan Teteh menjadi lebih baik lagi bagaimana cara Teteh mengatasi emosi atau mengendalikan emosi dan pikiran Teteh, dan bagaimana cara Teteh untuk lebih fokus terhadap diri Teteh tanpa mendengarkan perkataan orang lain, dan bagaimana besarnya hati Teteh gitu untuk memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan Teteh memperbaiki komunikasi dengan orang tua terutama ibu, bagaimana cara Teteh ingin membuka diri gitu dan menerima apa yang sudah terjadi dan membuka diri untuk memaafkan dan juga memperbaiki diri Teteh, dan saya juga sangat terpukau gitu dengan apa yang Teteh inginkan untuk apa yang pernah terjadi dalam hidup Teteh di masa lalu Teteh yang mungkin sangat membekas, itu menjadikan sebuah pelajaran untuk Teteh agar Teteh bisa membangun atau memperbaiki segala sesuatu yang pernah rusak, dan mungkin Teteh akan membangun itu untuk kembali utuh dengan apa yang Teteh harapkan untuk mempunyai keluarga yang cemara. Mungkin Teteh bisa membangun keluarga yang lebih harmonis dan cemara bersama pasangan Teteh. Kagum sekali gitu Teteh bisa memaafkan perasaan-perasaan itu semua yang ada di masa lalu. Mungkin seminggu kedepannya Teteh bisa seperti apa tadi Teteh bilang, Teteh bisa lebih mungkin membuka komunikasi atau mendekatkan diri lagi kepada mama untuk komunikasi akan segala hal yang baik yang disuka ataupun tidak disuka, agar bisa saling memahami gitu, dan mungkin Teteh akan bisa lebih dekat lagi dengan mama seperti apa yang Teteh harapkan. Oke, kemudian saya berharap di pertemuan selanjutnya ada perubahan positif yang lebih banyak lagi. Kemudian saya mendengarkan kabar-kabar yang bahagia dari Teteh. Mungkin sesi kali ini dicukupkan sekian. Sampai bertemu mungkin di sesi selanjutnya. Semoga Teteh dipermudah dalam penyelesaian studinya, diberikan kesehatan, dan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih.